Halo semua, balik lagi sama saya Abah Kopdut alias Kopi Udut. Semoga jiwa dan semangat kalian semakin brutal. Terima kasih ke Abang Super Simple 6097 yang sudah request pembahasan. Ada beberapa yang si Abang paparkan, namun ada sebuah hal yang membuat saya cukup tertarik. Dan yang membuat saya cukup tertarik dalam hal tersebut adalah melihat requestan antara Katakuri dengan almarhum Podcast di Ace. Memang kedua karakter ini sangatlah menarik dan juga memiliki keunikan yang berbeda bahkan dari segi sifat ataupun kekuatan. Namun ada perbandingan usia antara mereka karena Ace sudah maut alias mokad alias mati. Maka di sini semua hanyalah analisa semata dari apa yang ada pada kedua karakter tersebut. Dan mari kita perhatikan siapakah yang lebih unggul dari kedua karakter tersebut. Sebelum itu kita harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah Ace. Semua orang sudah mengetahui karakter tersebut. Pertama kali kita diperlihatkan karakter Ace sejak lama sebelum arc dari Arabasta. Ace adalah anak dari Raja Bajak Laut yaitu Goldie Roger. Tetapi untuk keselamatan hidupnya, nama Ace diganti menjadi Podcast di Ace yang diambil dari nama ibunya. Ace dibesarkan bersama Luffy dan Sabo di sebuah gunung bersama para bandit yang dititipkan oleh si Abah Garp. Si Abah Garp menitipkan Ace atau lebih tepatnya melindungi Ace atas permintaan Roger ketika dipenjara sebelum eksekusinya akan dilakukan. Setelah Ace beranjak dewasa, Ace melakukan petualangannya untuk menjadi bajak laut dan meninggalkan desa Pusa. Ace mengarungi lautan dengan sebuah kapal dan membentuk sebuah kelompok bajak laut kecil bernama Spade. Namun seiring berjalannya waktu, Ace berakhir di kapal bajak laut Shirohige. Disinilah kita mengetahui sebenarnya Ace memiliki kekuatan merah-merah Nomi atau Logia bertipe jenis api. Memang sebelum Ace menjadi anggota Shirohige, Ace sudah memakan buah iblis tersebut. Namun perkembangan dari Ace semakin pesat ketika sudah di kapal bajak laut Shirohige. Banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari bajak laut besar tersebut. Diketahui juga bahwa Ace pernah berhadapan dengan Jinbei selama 5 hari 5 malam secara terus menerus. Dan hasil pertarungan tersebut dimenangkan oleh Ace. Kita juga mengetahui betapa besarnya potensi Ace dan betapa luar biasanya kekuatan dari merah-merah Nomi. Buah merah-merah Nomi termasuk buah iblis yang cukup berbahaya dan memiliki daya rusak atau hancur yang cukup besar. Diketahui juga bahwa Ace memiliki Hausoku Haki atau Haki Raja. Namun belum diketahui bahwa Ace menguasai Haki Buso atau Haki Kenbun. Tetapi dalam kasus ini kita bisa berpikiran jika Haki Raja dimiliki Ace, maka kedua Haki yang lainnya juga akan memiliki potensi besar jika dikembangkan. Hanya saja Ace tidak sempat mengembangkan potensi Hakinya sebelum meninggal. Pertarungan dari Ace sebenarnya banyak sekali seperti melawan Smoker, melawan Yamato, dan yang paling menimbulkan masalah adalah melawan si goreng patut penghuni kerak neraka yaitu Kurohige. Kekuatan dari Ace banyak sekali diketahui ketika kita melihat pertarungan Ace melawan si goreng patut Kurohige. Ace banyak sekali mengeluarkan jurus miliknya mulai dari tinju api hingga entei atau pilar api dan sebagainya. Namun naas bahwa kekuatan Ace dapat dikalahkan oleh si goreng patut Kurohige yang memiliki Yami Nomi. Hingga akhirnya Ace berakhir di panggung eksekusi di Marineford yang menciptakan perang besar antara Shirohige dan angkatan laut yang melibatkan 3 admiral besar. Setelah melihat Ace, mari kita perhatikan Katakuri. Katakuri adalah komandan manis bajak laut Big Mom. Orang ini memiliki tinggi badan 5 meter lebih. Diketahui juga bahwa Katakuri memakan buah iblis paramecia spesial yaitu Mochi Mochi Nomi. Buah iblis ini hampir sama seperti Logia yang ketika dipukul dapat lunak dan kembali ke bentuk asal atau bentuk yang diinginkan si pengguna. Buah iblis Mochi hampir sama dengan buah iblis Luffy ketika belum diketahui bahwa Luffy memakan Hito Nomi model Nika bukan Gomu Gomu Nomi atau karet. Katakuri juga bisa melebarkan atau memanjangkan tubuhnya sebagai bentuk pertahanan ataupun penyerangan terhadap targetnya. Memang buah iblis tersebut terdengar remeh karena namanya adalah Mochi, tetapi di balik namanya ada sebuah potensi besar dan manfaat, bahkan bisa disebut sebagai berbahaya untuk menyerang. Diketahui juga bahwa Katakuri menguasai 3 jenis Haki yaitu Haki Buso, Haki Observasi atau Kenbun, dan Haki Raja atau Hausoku Haki. Haki Buso dari Katakuri sering sekali dipakai untuk membuat serangannya semakin kuat dan keras atau juga untuk menahan serangan lawan. Tetapi di sini yang cukup menarik terletak pada Haki Kenbun atau Haki Rajanya. Sudah jelas jika pengguna Haki Raja selalu melapisi serangannya yang dikombinasikan dengan Haki Buso. Namun Haki Kenbun dari Katakuri yang lebih berbahaya. Diketahui juga bahwa Haki Katakuri bisa melihat beberapa detik ke masa depan. Ini memberikan keuntungan bagi Katakuri untuk menyerang ataupun bertahan. Katakuri sangatlah sulit sekali untuk dilukai karena pertahanannya dan Haki Kenbunnya aktif dalam pertempuran. Jika lawannya menyerang, maka Katakuri sudah bisa membaca arah pergerakan dan niat serangan yang akan dilancarkan. Ini juga terkonfirmasi jika
kalian menyaksikan One Piece movie film Red bahwa Katakuri bisa melihat ke dimensi lain atau Tot Musika dengan Haki Kenbunnya. Maka sudah jelas Haki Kenbun dari Katakuri bukanlah berada pada level biasa, melainkan sudah bisa kita sebut berada pada level tinggi. Katakuri juga diperlihatkan sering sekali menggunakan senjata yang berbentuk trisula atau tombak bermata 3. Senjata tersebut memanglah sangatlah berbahaya. Jika terkena serangannya maka daya rusak targetnya sangatlah besar. Jika digunakan menggunakan Haki Buso dan Haki Raja kemudian dikombinasikan dengan Haki Kenbun, senjata tersebut akan sangatlah luar biasa edan dari segi daya hancur. Namun senjata tersebut belum diketahui termasuk ke jenis pedang ataupun tidak, seperti pedang milik Shirohige. Setelah sedikit melihat kedua karakter tersebut, mari kita analisa kepada sebuah pertarungan. Namun ini hanya sebuah teori karena memang pada dasarnya pertarungan tersebut tidak terjadi. Dan mari kita lihat siapakah yang lebih unggul dari kedua karakter tersebut, yang dimana potensinya jika dikeluarkan semua. Yang pertama dari segi senjata yang mereka gunakan. Jika kita memperhatikan Ace, maka Ace menggunakan senjata di pinggangnya seperti pisau kecil atau sebuah golok kecil. Namun jarang sekali atau lebih tepatnya sama sekali tidak digunakan atau diperlihatkan golok tersebut dalam pertempuran. Ace lebih dominan menggunakan skill dan keterampilannya dalam menggunakan buah iblisnya. Berbeda dengan Katakuri yang terkadang sering sekali menggunakan trisulanya dalam pertempuran. Bahkan kita juga diperlihatkan Katakuri yang sudah terbiasa menggunakan trisulanya sejak kecil. Jika kita memperhatikan penggunaan senjata tersebut, maka sudah jelas Katakuri lebih unggul dan jauh lebih mahir daripada Ace itu sendiri. Sebodoh-bodohnya menggunakan senjata, tetapi jika dilakukan atau dipakai sejak kecil, maka orang tersebut akan terbiasa dan menguasai hal tersebut. Maka sudah jelas jika Katakuri melawan Ace menggunakan senjata tersebut dari keduanya, maka dipastikan Katakuri jauh lebih unggul dibandingkan dengan Ace. Kemudian kita lihat dari segi haki. Sudah jelas dan sudah dipastikan bahwa haki milik Katakuri jauh lebih unggul dibandingkan dengan Ace. Namun kita juga jangan lupakan bahwa di saga East Blue konsep haki belum ada. Dan dari segi usia mereka berbeda jauh, maka ada dua perbedaan. Penampilan Ace sejak pertama kali belum ada konsep haki. Kemudian setelah jauh sebelum Ace dieksekusi, kita sudah diperkenalkan konsep haki. Maka jika kita memperhatikan hal tersebut, Katakuri lebih unggul dan menguasai 3 jenis haki. Namun sebenarnya jika Ace belajar dan tidak mati di usia muda, maka potensi Ace pun sangatlah besar. Tidak mungkin jika anak dari Raja Bajak Laut tidak memiliki potensi yang sangat besar. Buah tidak akan jauh jatuh dari pohonnya. Alah, itulah pokoknya nama. Usia dari Katakuri pun berbeda dengan Ace. Maka jika Ace memiliki umur panjang dan tidak berakhir di Marineford, ada kemungkinan Ace memiliki kekuatan di atas Katakuri atau setidaknya seimbang dari segi haki dan daya tahan tubuh. Dan mari kita masuk kepada buah iblis dari kedua karakter ini. Kedua karakter tersebut memiliki buah iblis yang berbeda, yaitu Ace adalah Logia sedangkan Katakuri adalah Paramecia spesial. Jika dilihat sejauh ini buah iblis dari Katakuri memanglah sangatlah berbahaya. Tetapi jangan lupakan bahwa merah-merah Nomi di tangan yang tepat jauh lebih berbahaya dari mochi itu sendiri. Contohnya adalah buah iblis tersebut sekarang berada di tangan Sabo. Yang sudah jelas Sabo lebih baik dari Ace karena memiliki umur yang cukup panjang. Sabo dapat mengulik atau mengembangkan potensi dari merah-merah Nomi. Karena dari segi apapun sudah sewajarnya mochi akan lemah terhadap panas atau api itu sendiri. Namun yang harus diperhatikan bahwa sejauh ini tidak ada buah iblis Logia yang dapat mencapai tahap awakening. Maka Katakuri jauh lebih unggul dari segi pengembangan. Tetapi yang harus jadi perhatian adalah sekelas Admiral pun tidak ada yang mencapai tahap awakening. Apakah karena memang awakening dari Logia tidak ada atau memang belum diperlihatkan? Jika mochi dapat membuat dirinya berubah bentuk memanjang dan sebagainya, Logia dapat membelah diri dan menjadi unsur partikel secara merata. Analogi dari hal tersebut adalah jika tepung dipukul masih tetap tepung yang terkena pukulan, namun jika Logia atau api tidak dapat dipukul namun masih bisa dirasakan. Inilah perbedaan dari kedua buah iblis tersebut. Tetapi dalam kasus ini saya berpikiran jika Ace berumur panjang maka buah iblisnya jauh lebih kuat atau menguntungkan dari mochi itu sendiri. Namun jika pertarungan adu fisik atau adu haki maka Katakuri dipastikan jauh lebih unggul. Namun seperti yang saya ucapkan bahwa Ace mati di usia muda. Tetapi jika masih hidup maka saya cukup yakin bahwa Ace akan menang atau setidaknya unggul dari Katakuri yang sekarang atau dalam kondisi primanya. Kita bisa berpatokan kepada pengembangan karakter antara Luffy dan Sabo. Seumpama Sabo yang berhadapan dengan Katakuri, maka sudah dipastikan Sabo akan jauh lebih unggul. Sabo memiliki haki yang cukup baik meskipun belum memiliki haki raja. Bayangkan jika Ace masih hidup dan mengembangkan segala potensi dari dirinya yang seorang anak Raja Bajak Laut, maka ada kemungkinan Ace jauh lebih unggul dari Sabo atau lebih kuat. Hanya saja yang membedakan Ace dengan Sabo adalah ketekunan dan
kerja kerasnya. Jika Ace memiliki ketekunan, kerja keras dan kecerdasan seperti Sabo, maka sudah jelas Ace akan jauh lebih unggul. Untuk sekarang saja Sabo melawan Katakuri, saya cukup yakin bahwa Sabo akan tetap unggul. Namun ini semua hanya sebuah analisa kecil dari pendapat pribadi saya berdasarkan apa yang terjadi di manga atau seriesnya. Karena Ace sudah lama mati dan sedangkan diperkenalkan karakter Katakuri belum lama terjadi, maka ada rentan waktu yang membedakan mereka dalam pengembangan kekuatan, skill, kecerdasan bertarung, dan daya tahan tubuh, bahkan sebuah pengalaman. Tetapi balik lagi kepada pendapat kalian sendiri, karena setiap orang memiliki pendapat yang berbeda. Dan jika analisa atau pendapat saya berlebihan atau ada salah pengucapan bahkan data yang tidak tersampaikan, silahkan tulis di kolom komentar. Ya, jadi seperti itulah dalam pemikiran saya. Kenapa sih saya tengah bahas si Katakuri dengan si Ace? Yang pertama adalah permintaan dari si abang yang satu ini, dan yang kedua adalah karena memang jeda waktu yang diperlihatkan memang berbeda karena si Ace ini tuh sudah meninggal gitu ya. Tetapi kalau misalkan kalian perhatikan kan ini sekitar 2 tahunan lah kalau misalkan dari Arc Arabasta lah, ambil dari Arc Arabasta sampai kasih Whole Cake ini tuh sekitar 2 tahunan atau time skip ya. Dalam pemikiran saya kalau misalkan setiap karakter ini melewati time skip, otomatis pengembangan karakter tersebut sangatlah besar dan sangatlah kuat gitu. Nah di sini tuh kalau misalkan kalian memperbandingkan si Ace yang dulu dengan si Katakuri yang kemarin melawan si Luffy, otomatis si Ace ini akan kalah telak gitu ya, bakal hancur, bakal bubuk gitu sama si Katakuri ya. Bisa-bisa aja si Ace ini teh mokad alias mati ya. Tetapi kalau misalkan si Ace ini masih hidup dan berandai-andai melewati time skip, otomatis pengembangan karakter dari si Ace ini tuh sangatlah besar. Cerminan dari si Ace adalah si Sabo dan si Luffy. Kalau misalkan si Luffy jadi kuat dengan si Sabo menjadi kuat, otomatis si Ace juga akan berkembang menjadi lebih kuat dan lebih baik lagi. Potensi dari si Ace ini tuh sangatlah besar gitu ya. Buah mah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Kalau misalkan si Raja Bajak Laut atau si Goldie Roger adalah orang yang memiliki kekuatan yang sangat besar, otomatis si Ace ini juga memiliki potensi yang cukup besar juga. Hanya saja perbedaan dari si Ace dengan si Sabo adalah kecerdasannya gitu. Kalau misalkan si Sabo mah bertarung menggunakan kecerdasan, si Ace ini mah lebih ke selengean gitu ya. Salahnya teh di situ, bedanya teh si Ace teh terlalu ceroboh lah intinya mah. Kemarin juga kan waktu diceritain ngelawan si Kurohige, si Ace ini kan kalah sama si Kurohige, sedangkan si Akagami aja udah mengingatkan jangan melawan si Ace gitu ya, jangan melawan si Kurohige kepada si Shirohige. Tetapi si Shirohige-nya juga menolak permintaan si Akagami dan memang sudah terjadi ya, si Ace ini kalah gitu sama si Kurohige. Karena si Kurohige itu selain kuat gitu ya, buah iblisnya si Kurohige juga adalah orang yang menggunakan kecerdasan dan strategi untuk langkah-langkahnya. Maka di sini teh si Ace kalah dalam langkah Kurohige teh bukan dari segi kekuatan aja, tetapi si Kurohige teh sudah memikirkan bagaimana cara melawan Logia itu sendiri. Ya kalau misalkan ngelawan buah iblis seperti si Luffy, mungkin si Kurohige ini bakal bisa terluka atau melawan si Zoro ya dengan luka fisik gitu. Tetapi kalau misalkan Logia yang melawannya seperti Paramecia juga atau buah iblis dari Gura-Gura, otomatis bisa dinetralkan dengan buah iblis Yami-Yami. Memang belum diketahui sejauh apa potensi dari Yami-Yami ini tetapi menurut saya mah kalau misalkan Logia langsung berhadapan dengan si Yami-Yami otomatis dapat dinetralkan, tetapi dengan jarak yang dekat ya. Kalau misalkan bertarungnya dengan jarak jauh seperti si Kizaru atau si Ace ini melemparkan sebuah tinju api dari jarak jauh, mungkin si ledakannya akan terjadi. Tetapi kalau misalkan jarak dekat, sebelum meledak atau sebelum laser si Kizaru ini meledak, sudah dimasukkan atau diserap oleh si Yami-Yami itu sendiri. Memang si Yami-Yami ini belum diketahui sebesar apa potensinya gitu, dan kenapa si Kurohige memilih Yami-Yami gitu ya, Logia gitu. Wah sangat menarik sebenarnya, tapi memang aslinya tidak terjadi si Ace melawan si Katakuri ya, dan memang rentannya waktunya juga sangatlah jauh gitu ya. Ya mungkin setahun atau bulanan gitunya asli nama gitu ya, tapi anggap aja lah time skip lah intinya, malah si Ace ini tidak melewati time skip gitu. Otomatis pengembangan karakter dari si Ace ini juga tidak ada gitu. Tapi kalau misalkan masih hidup mah mungkin cerminannya adalah si Sabo dan si Luffy itu sendiri. Sangat menarik ya, ini cuman mengisi waktu lah karena One Piece teh liburnya sekarang teh sangat menarik udah masuk Pulau Elbap apakah si Pulau Elbap ini teh akan lebih baik dari Wano dan Marineford? Saya tuh berpikir bahwa Warland ya ini tuh, jadi si Elbap teh bukan nama negara atau nama sebuah apa ya, pokoknya mah si Elbap ini teh adalah pulau gitu, pulau di sebuah negara atau negeri Warland atau naonnya Warland lah pokoknya nama negeri para petarung lah pokoknya nama. Nah si pulau teh Elbap salah satunya, dan si Elbap ini teh adalah
penguasaan atau aliansi dari si Akagami. Jadi tidak Warland ini teh tidak dikuasai semuanya sama si Akagami, tetapi hanya Elbap aja. Wah, sangat menarik menurut saya. Tapi itu juga memang seperti itu gitu ya, bahwa si Pulau Elbap teh hanyalah pulau, bukan sebuah negeri, dan negerinya teh adalah negeri Warland atau negeri para petarung lah intinya mah. Ya itu mah untuk mengisi waktu aja ya, jangan terlalu serius. Dan saya juga minta maaf jika ada salah kata atau pengucapan atau analisa saya yang berlebihan, dan memang ini mah tidak terjadi akan menimbulkan konflik juga. Anjing ngopi ngeunah ieu mah ya udahlah, karena tenggorokan saya sudah kering ngacapluk tadi anjing salah wae. Ngopi udut dia menjarum coklat dengan kopi hidung mantap ya. Ya udahlah, salam sejahtera, tanggal tua tetap bahagia. Bye, dadah.